ingin bahwa tukang ledeng cuma diberi jatah air sekian, kamu butuhnya se-Indonesia sekian, maka kami tidak mampu. Nah ini dipublikasikan, gitu Pak. Kita dilihat ini baru dari sisi, kan kami juga melayani Bapak yang di industri. Tiap hari saya harus memuruhkan rekomendasi bahwa ini layak nggak Anda akses air tanah artesis perpanjangan sih Pak. Sedih saya Pak. Ini tugas kita bersama. Mudah-mudahan forum TKPSDA ini menjadi forum yang betul-betul bagaimana kita melihat kebermanfaatan setiap institusi harus bisa divaluasikan, bukan hanya sekedar bisnis. Harus divaluasikan juga dengan banyak hal, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Bagaimana 2045 kita bersiapkan dari tugas kita menyediakan air yang sehat, aman dan cukup. Walaupun tugas kami di sini lagi-lagi hanya sebagai operator, tidak punya kewenangan mencari air, menyediakan air. Hanya menerima aja Pak Yoga. Maka kami sangat butuh ada statement dari regulator. Bandung, kota Bandung mah cuma diberi Pak, ya butuhnya 8.000 atau 10.000, tapi airnya Anda sampai kasih cuma 4.000 aja ya. Nanti kan saya bewarakan kepada masyarakat. Biar nanti masyarakat nanti yang berpikir. Apakah nanti masyarakat berbondong-bondong nanti ke Pak Yoga? Pak Yoga ini gimana ini? Gitu loh. Jadi sekali lagi tentunya kami sangat berharap bahwa forum ini bagaimana kita bisa menyelamatkan kita semua, bukan menyelamatkan saya, tidak. Dan saya juga harus adil, harus jujur. Kalau ada 10.000 kumaha ngaturna, bagaimana pola operasinya? Kalau kan bisa mungkin saya akhirnya berpikir begini, apakah bisa gitu ya? 2-3 industri berpikir dalam konsistensi, dalam integrasi yang sama-sama. Kenapa tidak misalkan ketika kami butuh sekian itu dikeluarkan sekian, gitu. Kami memiliki elastisitas yang kaku kan? Kenapa? Kan instalasi kami nggak bisa dipindah-pindah. Instalasi kami nggak bisa ngedadak dibesarin jadi kapasitasnya 3.000, 4.000 nggak bisa ujung-ujung. Dan kami tidak punya duit untuk kira-kira. Lalu selanjutnya yang terakhir bahwa lanjut. Nah ini progresnya sebetulnya ya saya kasih progresnya yang Spam Gede Bage ini sudah hampir selesai alhamdulillah, tinggal masyarakat mengakses 700 liter per detik. Yang regional yang mudah-mudahan kalau memang segera dibangun yang tahap kedua ini juga segera dilakukan bagus buat bisa bangun lebih baik lagi. Sinumbra juga masih belum ada kabar yang jelas. Kalau yang Spam baru terintegrasi kita sudah ada pemerakarsanya, ya silakan nanti. Saya tidak ingin mengganggu apapun ya Kang. Ya, silakan nanti diputus ya. Jadi nggak perlu lagi kasih surat-surat ke saya sebetulnya. Dan itu inisiatifnya bukan ke saya. Ya. Tapi yang jelas gitu loh ya. Ini pun juga sama di endorse oleh Pak Menteri, ya, BUMN segala macam. Ya kita lihat mana yang akan dilebih pentingkan. Apakah menjual sumber daya di luar kota Bandung, Pulau Batu, atau kota Bandung sendiri sebagai penghasil sumber daya yang harus duluan menikmati. Nah ini kan yang harus menjadi penting. Saya tanya Pak Yoga, Pak Yoga, misalkan dulu kan punya tanah banyak Pak ya, jadi petani punya setahun punya 100 ton gabah, apa mau dijual ke Jawa Tengah Pak? Nah ini kan bagaimana kita berpikir gitu loh. Swasembada pangan itu kan dulu digembar-gemborkan, jangan dulu apa-apa di daerah kita sendiri aman kan? Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ya saya sedikit menyampaikan dengan ekspresi bahwa hari ini saya banyak digebukin karena gak ada air. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita semua. Semoga Allah ridho terhadap langkah
silaturahim kita, ngobrol-ngobrol kita ini mendapatkan solusi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darius dari Apindo. Selamat siang teman-teman TK PSDA. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak nih dari industri, boleh diajak ngobrol. Ya mungkin sama lah curhat nih, curhat dari industri jadi saya kumpulin jadi saya bikin PowerPoint gitu istilahnya. Ya memang teman-teman dari industri ini banyak. Ya kebetulan saya di Apindo itu sebagai sekretaris eksekutif, jadi ya mengelola organisasi ya. Jadi memang Apindo memang waktu dengar cerita pernah dilibatkan gitu dulu ya di TKPSDA, tapi mungkin karena tidak tahan mental langsung gundung gitu ya. Kalau saya sih cuek aja, kalau saya nggak punya kepentingan soalnya punya pabrik enggak gitu kan ya, jadi ya biar aja ya. Karena memang bidang usahanya beda gitu loh. Ini saya bilang tadi, ini kumpulan curhat dari teman-teman industri sebenarnya. Maka saya tanya sebelum saya buat ini, saya tanya dulu satu industri nih yang sering pakai air, yang sering berurusan dengan BBWS, yang sering berurusan dengan Polda gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi memang unik juga, unik. Tapi terus terang saya tidak seperti Pak Roni atau Pak Roni tadi DAM ada data-data, saya terus terang belum dapat data nih Pak. Terakhir saya dari Pokja itu minta data sampai belum dapat juga nih. Katanya ada 216 industri yang gimana gitu ya. Tapi saya belum tahu, belum dapat sampai sekarang nih. Udah minta beberapa kali tapi ya tarsok lah. Ya tapi nggak apa-apa yang ada aja ya. Silakan next deh. Memang ya ini terus saja Citarum memang udah paling buat industri sangat bermanfaat lah ya, karena memang beberapa industri terus terang, tapi kita perlu garis bawahi industri semuanya ini memang tidak selalu di bawahnya Apindo ya, tidak semua punya jadi anggota Apindo maksudnya. Tapi saya kemarin malam baru ngobrol dengan Bu Ketua Apindo, pokoknya Apindo harus firm gitu ya, bukan anggota atau tidak anggota kita bantu ya, kita bantu dan supaya benar-benar ya jangan melenceng gitu loh ya. Kalau izin benar, kalau ada limbah ya buang yang benar, dikelola yang benar gitu ya, atau diolah yang benar lah istilahnya seperti itu. Jangan yang macam-macam. Nah ini kita sangat sayang banget dengan Citarum gitu. Silakan lanjut next. Nah ini dari perspektif industri lah ya, bahwa pemanfaatan ISO Citarum merupakan hal yang krusial untuk kelangsungan usaha ya, sangat-sangat krusial gitu ya, terutama industri-industri yang banyak butuh air ya, tekstil gitu ya, industri makanan dan lain-lainnya, itu sangat krusial banget ya, sangat krusial dan sangat istilahnya sangat mencari itu gitu ya. Makanya mereka berdirinya di sekitar situ, sekitar Citarum. Lalu juga kayak di PJT ada Indorama ya, dia langsung dengan PJT karena memang dia butuhnya pengelolaan untuk air itu, ngambil langsung gitu ya. Nah emang dalam investasi seperti tadi, investasi dalam teknologi ramah ini, lingkungan industri perlu berinvestasi ya. Memang investasi untuk air itu sangat mahal ya, terutama untuk kita buat IPAL gitu ya. Dengan isu kalau kita susah air lagi, airnya disuruh di recycle, itu recycle juga sangat mahal juga itu loh, itu ya. Memang kemarin seperti itu loh, kita harus ada benar, kita harus mitra dengan masyarakat ya, dari teman-teman NGO di sini juga dengan pemerintah. Kita perlu sama-sama mengawasi sebenarnya. Saya setuju banget ya kalau teman-teman dari NGO itu sangat mengawasi dan report ke kita, ini industri ini begini ya. Ini kita nggak tahu kan, nanti di lapangan yang tahu kan teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Kita nggak pernah tahu itu gitu ya. Kadang-kadang saya tahunya dari teman-teman yang lainnya ya. Jadi kalau kita tidak ada report seperti itu kita nggak tahu, tapi kita mesti sinergi itu dengan pemerintah dan masyarakat. Lalu juga kita menggunakan yang dari sisi perspektif industri ya, manajemen lingkungan ini benar-benar harus
dikerjakan dengan baik gitu ya. Dan harus terintegrasi terhadap kepatuhan lingkungan. Memang banyak industri yang mungkin bandel gitu ya, buang limbah sembarangan gitu kan ya. Itu juga tadi seperti dipaparkan banyak kotoran yang lain gitu ya, masuk ke, tidak diolah dulu, langsung masuk atau langsung keluar gitu ya, langsung keluar ke sungai gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak boleh begitu gitu ya. Next. Nah, di sini kan makanya penyebab utama konfliknya yang ternyata sering ribut di lapangan lah ya. Itu kan pertama ya pasti pencemaran industri, ya air lingkungan, limbah, ya mengandung bahan baku itu tuh pasti akan menjadi cemar gitu ya. Lalu konflik lain adalah permintaan air di industri memang tinggi, gitu ya, tinggi, ya. Makanya di sini permintaan air akan air bersih untuk proses produksi itu sangat susah, apalagi tapi gitu loh. Nah ini yang memang sampai sekarang belum ada jawabannya tuh kenapa tuh. Dan industri mesti tahu atau misalkan punya aturan baru, sosialisasikan ke industri. 2008, 2009 dananya dari PLN Pusat. Sudah sampai panen raya. Kemudian beberapa tahun kemudian hampir habis semuanya, mungkin tinggal 20% saja karena wisata. Saya duga mungkin wisata ini udah jadi core bisnisnya Saguling gitu ya. Karena di Rahong ke bawah juga ada desa susu, ada 36 vendor yang river side campnya gitu ya. Dari sisi penglihatan juga sudah sangat semerawut lah gitu ya di sekitar Cilencah itu. Karena udah makan sepadan, sudah makan bantaran danau gitu ya. Nah, udah tengah malahan gitu ya. Yang paling saya rasakan sih bukan itu, hampir 100 tahun danau ini tidak diurus. Menurut kepala desa setempat di Pulau Sari, Agus Hanali, mengatakan bahwa lumpurnya itu udah hampir setengahnya. Jadi kapasitas Cilencah itu tinggal setengahnya gitu ya. Anda mau ribut-ribut gimana pun ya memang airnya segitu gitu. Nah dari dulu saya udah konfirmasi, ya Saguling hanya butuh air lah, bukan urusan sepadan ini itu urusan seperti lempar batu sembunyi tangan lah begitu. Untuk itu mudah-mudahan saya menegaskan kapan akan dikeruk situ ini, ya mudah-mudahan wisatanya kok disaur gitu ya. Yang kedua, Kabupaten Bandung ini kabupaten konservasi Pak. Ya. Anda mungkin harus B2B untuk jasa lingkungan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, ya. Dalam hal ini PDAM. Seperti Cirebon dan Kuningan gitu ya. Saya tidak jelas melihat konservasinya seperti apa gitu ya. Di Lombok aja yang agak jauh gitu, karena tidak sanggup PDAM yang melakukan jasa lingkungan, itu konsumen yang melakukan jasa lingkungan dengan apa untuk Gunung Rinjani ya kalau tidak salah, untuk mengkonservasi Gunung Rinjani itu dibantu oleh WWF. Nah apakah mungkin kalau memang Tirtawening ini tidak sanggup untuk melakukan konservasi dengan baik gitu ya, jangan hanya dihitung CSR lah gitu ya, tapi memang harus dalam industri bisnisnya konservasi ini supaya sustainable supply airnya. Bisa nggak kira-kira di konsumen itu dititipkan Rp1.000 untuk konservasi khusus di bagian hulu begitu ya. Nah agar memang ya kita harus sejahtera bersamanya. Kalau tidak bisa jasa lingkungan, ya sudah Kabupaten Bandung punya saham nggak di Tirtawening atau di PT TGR begitu ya. Ini menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan kita bisa sejahtera bersama, bukan hanya diporotin aja. Kabupaten Bandung juga sudah sangat minim air, di desa-desa itu sudah sangat keras persaingan airnya begitu ya. Desa Cikempang dan Ciberem itu udah disuplai air dari tangki Pak. Gitu, padahal itu hulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia Power dan dari PDAM, mudah-mudahan dari Apindo juga sudah. Saya ingin bertanya apakah di masing-masing kelembagaan ini sudah punya proyeksi atau prediksi kira-kira dengan tingkat laju kerusakan lingkungan kita saat ini kira-kira pada tahun berapa kita akan mengalami krisis air yang luar biasa.
misalnya PLTA Cisokan itu akan mati 100% pada tahun berapa kalau kondisinya dibiarkan seperti sekarang, atau bahkan laju kerusakannya akan semakin terus berlangsung. Kedua yang ingin saya tanyakan adalah apakah di kedua instansi ini atau juga Apindo ini sudah punya kajian terkait dengan kondisi tangkapan air, terutama kita bicara yang lebih fokus misalnya di Cisangkuy. Apakah sudah ada kajian terkait dengan catchment area yang tingkat kekritisan seperti apa dan di mana saja, dan apakah sudah ada rekomendasi prioritas daerah-daerah yang ini harus ditangani dan bagaimana bentuk penanganannya? Karena mungkin kalau saya sepintas dari perhatikan upaya-upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh tim misalnya ini lebih kepada kualitas airnya ya. Jadi belum ke soal soal kuantitas air ini belum cukup dominan kalau saya perhatikan. Ya pembersihan eceng, kemudian soal KJA ini kan lebih ke kualitas, tapi upaya di konservasi untuk meningkatkan debit nampaknya belum cukup signifikan. Nah, saya ingin lihat apakah ada dari sisi kajian tadi areal kritis sudah ada belum? Itu aja mungkin pendalaman yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya dapatkan ya pendalamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.